Halo semuanya, perkenalkan nama gue Daniel Alvarez, mahasiswa manajemen rekayasa ITB angkatan 2019. Dan di kanan gue udah ada teman gue nih, temen yang sama gue. Namanya siapa nih? Ya halo semuanya, nama gue Muhammad Haikal Pramono dan sekarang gue kuliah di ITS jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2019. Oke, jadi di video kali ini gue itu pengen membahas tentang hal yang cukup penting nih buat teman-teman. Jadi lebih ke motivasi teman-teman buat ngejar si UTBK ini, buat berjuang di UTBK. Kenapa gue bahas di video ini? Karena banyak banget yang nge-DM gue, masalahnya itu nggak jauh-jauh dari motivasi yang hilang, terus kayak nggak bisa fokus gara-gara kebijakan LTMPT berubah-berubah. Terus ya kurang lebih kayak gitu sih tentang masalah belajar dan lain-lain. Akhirnya gue buka pertanyaan di Instagram, gue kumpulin pertanyaan di Instagram, kekumpul kurang lebih kayak lebih dari 100 pertanyaan dan gue rangkum sampai jadi ada 6 poin yang cukup penting untuk disampaikan ke teman-teman. Dan mungkin ada pertanyaan yang bertanya tentang jurusan, tentang kuliah gitu, tapi nggak gue jawab di video ini karena menurut gue lebih urgent buat ngomongin tentang si motivasi belajar ini. Sebelumnya kita ini berdua bukan ahli dalam motivasi ya, tapi kita lebih ke arah berbagi cerita untuk berbagi semangat ke teman-teman semua. Ya, jadi ya perlu dicatat kita ini bukan seorang ahli yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan mutlak benar gitu. Ini kita jawab berdasarkan pengalaman kita aja. Oke, jadi kalau ada salah mohon dimaafkan ya. Oke, yang pertama yaitu tentang motivasi belajar. Banyak banget nih yang nge-DM gue tentang motivasi belajar. Merasa kayak, "Kak, gue motivasi belajar menurun nih padahal udah makin deket ke UTBK." Nah, sekarang menurut gue ya, yang paling penting buat menjaga motivasi belajar itu adalah kita harus punya tujuan. Maksudnya tujuan apa? Jadi, teman-teman ya, selama ini teman-teman tuh belajar buat apa sih? Buat nyenengin LTMPT atau buat membanggakan orang tua teman-teman atau buat untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman mantepin dulu tujuan di kepala teman-teman tuh apa gitu buat belajar ini. Kayak misalkan tujuan gue belajar itu ya biar gue bisa dapat ilmu, biar ilmunya bisa kepake di dunia pekerjaan nanti ketika gue udah sukses bekerja. Amin. Misalkan gue nanti akan sukses. Ya udah pokoknya intinya gue belajar ya biar gue bisa sukses. Terus kalau menurut lu gimana Kal tentang motivasi? Nah setelah tujuan itu menurut gue itu adalah big goals-nya. Nah kalian ketika udah punya big goals, kalian pretelin nih. Jadi kayak small step gitu loh Al. Nah small step ini adalah target. Nah target ini menurut gue itu penting banget karena yang jaga teman-teman. Kayaknya lu berpengalaman nih kalau misalnya target nih. Gimana tuh? Nah, jadi gini sih, nanti gue tampilin di layar tentang apa ya sih target yang pernah gue bikin di HP gue. Jadi gue itu tahun lalu gue tuh mencatat di HP gue kayak misalkan Aldian pelajarin ini kalau lu mau masuk UGM. Terus gue ngelis tuh matematika gue harus belajar integral, limit, baris dan deret misalkan kayak gitu. Terus gue nulis kayak pelan-pelan aja belajarnya 5 soal sehari juga nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nah konsisten ini adalah kuncinya gitu. Jadi ketika kita udah punya target, jangan semata-mata kayak oh yaudah gue udah punya target berarti gue bisa menggapai mimpi gue karena gue udah punya target. Dan kayak gitu. Yang paling penting adalah kayak seberapa ngegasnya kita nih buat ngejar si target yang udah kita bikin. Jadi istilahnya apa ya, kayak gasken weh lah gitu, kayak kalau orang Sunda tuh gasken gitu ibaratnya. Ya kalau misalkan teman-teman penasaran gimana cara aplikasi target, besok langsung aja nih depan kamar pasang kayak kalender hamin berapa terus ngelis nih teman-teman target teman-teman per hari apa. Itu bener-bener udah kayak realistis banget tuh kayak gitu. Ya pokoknya intinya kita udah punya target, tapi jangan lupa buat eksekusi target aja. Jadi jangan semata-mata cuma punya target doang tapi tanpa eksekusi. Oke, terus kalau misalnya udah punya target, nantinya teman-teman satu hal paling penting adalah berdamai dengan diri. Jadi setelah kalian punya target, kalian harus berdamai sama diri kalian. Kalian enjoy sama diri kalian, kalian merasa nyaman dengan diri kalian. Nanti yang akan kalian lakukan ini akan menjadi sebuah kebahagiaan gitu loh. Jadi teman-teman gak terpaksa melakukannya. Anjay banget emang Haikal Pramono. Oke, yang kedua, banyak yang nge-DM tentang masalah tidak percaya diri. Jadi banyak yang nge-DM kayak gini, misalnya kayak, "Kak, nilai TO gue kecil padahal mimpi gue tinggi. Kak, gue insecure liat orang-orang skornya di atas kita. Kak, gue minder sama lawan yang skornya di atas gue." Ibaratnya kayak gitu kan. Nah, tentang tidak percaya diri ini, menurut gue ya, buat UTBK ini kita gak usah terlalu berpikir tentang orang lain gitu loh guys. Kayak, yaudah kita fokus ke diri kita fokus memperbaiki nilai kita fokus untuk mengejar ketertinggalan kita. Bagaimanapun nilai orang ya, itu adalah hasil dari jeripayahnya mereka masing-masing. Mungkin teman-teman ngeliat kayak kok dia nilainya bisa tinggi tapi nggak belajar misalnya kayak gitu ya, kita nggak tahu usaha mereka yang nggak kita lihat gitu. Jadi nggak selamanya hal yang terjadi itu adalah hal yang kita lihat. Jadi banyak hal di belakang itu yang bisa aja terjadi gitu ibaratnya. Jadi untuk masalah tidak percaya diri ini, itu terpenting adalah UTBK itu adalah pertarungan teman-teman dengan diri teman-teman sendiri. Teman-teman bagaimana mengenali diri teman-teman bagaimana cara tahu nih teman-teman kelemahannya di mana dan cara mengatur waktu dan lain-lain gitu Al. Nah terus nih terkait tentang nilai tryout kecil, menurut gue ya tryout itu nggak usah dijadiin sebagai patokan seberapa tinggi atau rendahnya nilai
kayak kita di UTBK gitu. Karena tryout itu tuh sistem UTBK tahun ini tuh bener-bener apa ya, nggak bisa diraba tentang penilaiannya dari si vendor tryout ini loh. Maksudnya kayak platform tryout kan banyak nih, ada platform A, platform B, terus A dan B ini punya sistem penilaian yang masing-masing dan jumlah pesertanya itu juga masing-masing kan. Misalnya ada yang sistem pakai perbandingan jumlah orang yang jawab benar, orang yang jawab salah. Benar, jadi benar. cukup kita tryout, kita lihat salahnya di mana, kita perbaiki kesalahan kita. Jangan gini sih, jangan ketika nilai kita kecil kita terlalu sedihnya berlarut-larut gitu. Jadi menurut gue ya, nilai kita jelek, kita sedih itu nggak apa-apa, malah wajar gitu. Itu respon manusia, dapat hal buruk ya kita otomatis sedih. Cuma sekarang teman-teman punya dua opsi, ini udah sering banget gue sampein. Teman-teman punya dua opsi, ketika teman-teman sedih, ketika teman-teman jauh, teman-teman ini mau berlarut-larut terus ikut dengan apa ya, ikut ke bawah arus buruk, atau teman-teman bangkit dari kegagalan teman-teman buat ngejar ketertinggalan. Nah, di luar sana banyak yang jatuh tapi nggak bangkit kembali gitu kalau kata hi-fi mah. Jadi setelah jatuh ya kita harus bangkit gitu, biar kita ibaratnya apa ya, selangkah lebih maju dibanding orang-orang lain gitu. Gitu sih. Iya, benar. Udah. Ya udah, jadi intinya kita harus percaya diri, nggak usah peduliin seberapa hebat orang lain di luar sana. Kita fokus ke diri kita fokus mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan gitu. Oke, yang ketiga nih tentang perubahan kebijakan LTMPT. Jadi ya mungkin akhir-akhir ini ada kabar ya kan, LTMPT akhirnya bikin apa sih, 2 gelombang ya? Iya, bikin 2 gelombang dan banyak teman-teman yang cerita dan curhat secara langsung dan tidak langsung tentang kesedihannya gitu, Al. Nah, terus juga ini mungkin masalahnya kalau kita berkaca dari tahun lalu itu UTBK gelombang 2 itu nilainya tuh rata-ratanya lebih rendah daripada UTBK gelombang 1. Kalau menurut gue ini mungkin terjadi karena soal-soal di gelombang 2 tuh mirip dengan soal-soal di gelombang 1. Jadi banyak orang bisa menjawab soal-soal di gelombang 2 karena udah pernah belajar dari soal-soal gelombang 1, yang akhirnya mengakibatkan nilai di UTBK gelombang 2 itu rendah karena banyak soal yang bisa orang banyak jawab gitu. Jadi bobotnya berkurang. Nah, menurut gue hal ini tuh balik lagi apa ya, kita tuh sebagai manusia tinggal kita usaha, berdoa, dan serahkan kepada Tuhan gitu apapun hasilnya ya kan. Jadi misalkan gini, buktinya nih, gue itu UTBK pertama gue tuh nilainya rendah, nilainya 614 gitu. Terus UTBK kedua ternyata nilai gue naik dari 614 ke 710, yang artinya gue naik kayak 96 poin kan. 96 poin tuh tinggi banget, yang akhirnya bisa mengantarkan gue ke FTI ITB. Gini teman-teman, kalau misalkan ada keadaan yang teman-teman kira ini adalah keadaan yang tidak baik, teman-teman ingat aja, yang tidak baik menurut kita itu bisa jadi adalah yang terbaik menurut Tuhan. Nah, atau kebalikannya, yang menurut kita baik menurut Tuhan itu kurang baik. Makanya sekarang teman-teman, jadi yang paling penting itu teman-teman positif thinking sama keadaan, terus teman-teman evaluasi diri aja. Udah, sebenarnya itu aja kok. Terus nih yang tentang mengenai ganti jadwal ya, misalkan teman-teman ada yang berubah nih dari gelombang 1 ke gelombang 2, terus merasa kayak bakal dirugikan karena wah kayak nilai gue bobotnya bakal rendah nih. Nah, menurut gue ya, apa yang terjadi itu udah pernah udah dituliskan gitu. Kalau dalam agama Islam kan kayak ini udah ada kitabnya yang menuliskan apapun yang terjadi. Nah, kita tinggal usaha dan doa semoga yang udah kita lakukan itu nanti akan menghasilkan yang terbaik. Karena nih misalkan teman-teman awalnya di tanggal A terus dipindah jadi tanggal B, terus teman-teman merasa kayak oh kayaknya kalau gue di tanggal A gue bisa dapat nilai lebih bagus gitu. Nah, teman-teman tuh nggak tahu kejadian apa yang bakal terjadi di tanggal A kalau teman-teman UTBK di tanggal A. Bisa aja di tanggal A teman-teman kurang sehat gitu, akhirnya di tanggal A teman-teman kurang efektif, dan ternyata di tanggal B teman-teman bisa lebih efektif ngerjainnya. Jadi intinya ya apa ya, kita tinggal usaha, doa, dan pasrah aja gitu. Yang penting dua ini, kita udah usaha dan doa, apapun hasilnya semoga itu yang terbaik. Dan intinya kita harus yakin aja sih kalau kita itu pas UTBK tuh nggak cuma antara kita dan LTMPT, tapi ada faktor lain gitu, ada tangan Tuhan yang bekerja di UTBK. Jadi kita harus sering-sering doa gitu. Terus oh ya, tentang yang kayak kebocoran soal ya, mungkin gini sih, kalau gue pengalaman tahun lalu, jadi tuh pas gue persiapan gelombang 2 itu banyak banget soal-soal dari gelombang 1 yang bocor, yang menurut gue ini bocornya itu bocornya nggak kira-kira gitu. Jadi bocornya itu foto dari layar, terus di foto dari layar UTBK di foto, terus kalau nggak screenshot dari layarnya. Nah, itu tersebar di Line Square, di grup gitulah. Nah, terus ketika gue pengen belajar nih, gue merasa nggak serak untuk mengerjakan soal-soal yang menurut gue ini bukan sumber yang benar gitu, bukan sumber yang baik. Jadi gue takutnya kalau gue belajar dari sumber itu gue nggak berkah gitu kan. Jadi ya kecuali ada soal dari tangkapan layar, dari screenshot, terus ada yang mengolah terus diganti-ganti bahasanya atau angkanya, ya gue fine-fine aja belajar dari situ karena itu udah diolah, nggak literally kayak
dari layar di screenshot itu kayak dosanya nggak tahu sih dosa apa enggak, tapi gue nggak serakanya belajar dari hal kayak gitu. Jadi gini teman-teman, dalam menyikapi perubahan kebijakan yang ada, teman-teman tuh bisa melakukan dua hal. Pertama adalah positive thinking, yang kedua adalah negative thinking. Nah sebenarnya positive thinking ini adalah suatu sinergi positif lah ke diri teman-teman. Teman-teman membiasakan diri teman-teman untuk berpikir positif. Nah terus menurutku yang perlu kalian lakukan cuma dua hal. Pertama adalah berdoa, kedua adalah berusaha. Ketika dua ini udah kalian maksimalkan, itu masalah hasil Tuhan pasti akan berikan. Walaupun nanti hasilnya itu nggak di tempat yang teman-teman perjuangkan, tapi percaya aja Tuhan bakal ganti itu. Percaya itu. Dan gini, ketika keadaan kayak gini jangan jangan teman-teman kayak kehilangan semangat belajar karena LTMPT nggak jelas, kebijakannya berubah-berubah. Sekarang gini loh kasusnya, kayak pengen LTMPT kebijakannya kayak gimana pun ya tugas kita belajar. Jadi intinya kita fokus aja buat nyiapin bekal kita buat bertarung di hari H nanti. Intinya kayak gitu. Oke, terus yang keempat mengenai tentang dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan itu maksudnya kayak apa sih? Kayak dukungan lingkungan di sini tuh dimaksud kayak lingkungan sekitar kita nih, dukungan eksternal kayak dari teman-teman, dari orang tua, dari keluarga gitu kan. Terus mengenai dukungan lingkungan juga, kita nggak harus menunggu orang lain mendukung kita, tapi kita juga bisa memulai untuk diri kita sendiri mendukung orang lain gitu. Jadi bisa dalam bentuk apa? Misalkan kayak sekedar kalau kita punya soal menarik atau misalkan bahasan menarik yang kita temuin di internet atau kita temuin di buku, kita bisa bagiin ke teman-teman kita. Teman-teman ingat, kalau misalkan kita berbagi, apa yang kita bagi itu akan kembali ke kita gitu. Maksudnya hal baik yang telah kita lakukan itu, jadi apa hal baik yang kita lakukan itu insya Allah akan kembali ke diri kita dengan hal yang berlipat-lipat ganda. Jadi teman-teman percaya aja, kayak misalkan nih teman-teman berbagi hal baik kepada orang lain. Nah siapa tahu orang itu mendoakan teman-teman untuk ya Allah ternyata dia baik banget sama gue, semoga dia dapet di PTN-nya yang dia pengen. Misalkan dia kayak gitu, kita nggak tahu doa siapa yang bakal dijabah gitu kan. Iya, jadi gini teman-teman, kebaikan itu adalah jalannya Tuhan. Ketika teman-teman melakukan kebaikan, sesungguhnya teman-teman sedang berjalan bersama Tuhan. Jadi percaya aja, buat orang baik bakal dibantunya. Nanti kita nggak tahu nih, tiba-tiba pas UTBK kita senang, atau tiba-tiba pas UTBK ada ide yang masuk, itu kita nggak tahu. Tiba-tiba pas UTBK kita ngerasanya kayak nggak panik, kita ngerasanya tenang tuh, itu bisa aja karena doa orang lain gitu. Pokoknya percaya aja akan hal itulah. Terus tentang ada teman-teman yang cerita, Kak ini aku di lingkungan keluarga ada permasalahan, misalkan orang tua tidak mendukung atau ada permasalahan keluarga lah. Nah itu teman-teman gini, ada dua cara. Pertama, teman-teman berdamai dengan orang tua teman-teman, berdamai dengan keluarga, minta maaf, saling mendoakan. Kalau misalkan masih ada permasalahan, teman-teman tuh sebenarnya bisa menjadikan ini tuh UTBK menjadi suatu ajang pembuktian gitu. Jadi aku bisa ngebanggain orang tua aku bisa ngebanggain keluargaku gitu. Ya kayak misalkan mungkin ya ada orang tua yang merasa kayak kamu main-main doang, mana mungkin kamu bisa masuk ITB. Misalkan dia ngomong kayak gitu, ya sekarang jadiin aja sebagai penyemangat teman-teman buat kayak nih aku bakal buktiin kalau aku bisa masuk ITB, misalkan kayak gitu. Jadi intinya selama persiapan UTBK kita ini sering-seringlah kita berpikir positif gitu. Jangan selalu mikir kayak nanti kalau gue nggak dapet gimana, kalau misalkan gue nggak masuk gimana, kalau gue kelempar gimana. Kenapa kita nggak berpikir kayak pasti gue bisa masuk kalau gue mau usaha, pasti gue bisa dapet ITB kalau gue berjuang lebih baik daripada teman-teman gue yang lain. Nah kenapa kita nggak berpikir kayak gitu? Karena kalau kita berpikir positif ya insya Allah bakal tumbuh energi positif lainnya gitu loh. Jadi aura positifnya itu bakal memancing pikiran-pikiran positif lain buat menggiring kita ke arah yang baik gitu. Anjay nggak gue? Anjay kan? Terus yang kelima nih, tentang hasil. Tentang kayak yang tadi sempat gue omongin juga sih, gimana kalau nanti gue nggak masuk gitu kan. Menurut lu gimana kan? Ini tentang hasil banyak yang banyak yang panik mikirin hasil, padahal hasilnya itu belum keluar gitu. Gini teman-teman, sebenarnya santai aja nih. Ini kita berpikir realistis ya. Masalah hasil itu kan nanti masih di depan kan. Yaudah teman-teman mikirinnya nanti aja di depan. Kalau masalah gagal, kali ini nanti aku bakal gagal, bakal stres dan lain. Mikirin nanti aja. Sekarang teman-teman mikirin dari sekarang sampai ke UTBK gitu. Jadi hasil itu kan urusan Tuhan. Teman-teman nggak berhak gitu untuk memikirkan itu. Kalau misalkan nanti udah keluar nih hasilnya, baru teman-teman berhak mikirinnya. Kalau sekarang belum keluar, teman-teman nggak boleh berhak. Ya jadi maksudnya Haikal tuh ya kita mikir buat yang terdekat kita aja lah. Maksudnya kayak bentar lagi kita ibaratnya gimana, kayak kita UTBK dulu baru gagal. Kalau seandainya gagal ya kita mikirin berusaha keras di UTBK-nya dulu gitu, nggak usah mikirin gagal ya. Kenapa kita nggak tahu kalau misalnya kita berhasil di UTBK nanti kita sukses kan? Kenapa kita nggak mikir ntar gue suksesnya kayak gimana ya, misalkan kayak gitu. Terus ini ada juga yang ini kan yang tentang panik nih mikirin hasil atau panik buat menghadapi UTBK-nya. Menurut gue nih, kita kurang lebih misalkan masih ada waktu 10 hari. Iya, 10 hari buat. Ada 10 hari. Ya udah puas-puasin deh panik hari ini banget gitu. Ibaratnya kayak hari ini abisin paniknya, tapi nanti pas UTBK udah tenang. Jadi jangan kayak paniknya tuh hari ini panik, besok lagi panik, sampai UTBK panik. Ya itu panik itu nggak membantu teman-teman dapat menjawab soal kuantitatif yang easy peasy lemon squeezy gitu ibaratnya. Jadi easy peasy lemon squeezy itu akan terjadi kalau kita tenang gitu guys. Bener kan? Iya. Pernah nggak sih kayak ngerjain soal udah baca panjang-panjang fokus terus tapi
anjir pokoknya mikir kayak gitu terus kayak nggak dapet jawabannya, sedangkan terus kita nge-skip soalnya di akhir kita mikir sederhana doang kayak oh anjir ternyata diginin doang. Nah itu karena kita nggak panik gitu, jadi gak usah panik intinya. Tapi yang perlu teman-teman catat ya, panik itu merupakan respon normal dari manusia gitu. Dan yang sedang panik gak cuma teman-teman sendiri, banyak banget nih orang di luar sana yang sedang panik juga gitu. Terus kalau teman-temannya teman-teman ada yang panik juga ya, bisalah bantu ngobrol gitu ya, bukan meditasi ya, tenangin diri gitu guys maksudnya ya. Nanti karena kalau misalkan teman-teman dapat cerita dari orang lain, mungkin teman-teman bakal dapat ketenangan dari situ. Nah nanti teman-teman bisa refleksi ke diri teman-teman sendiri gitu loh. Terus kemudian nih ada yang minta kayak, Kak minta kata-kata semangat dong buat belajar gitu. Nih teman gue nih Haikal Pramono tuh paling jago dah kalau udah nyusun kata-kata. Dia punya moto hidup tuh setiap frasa punya rasa, anjay. Jadi gini teman-teman, ada suatu kalimat yang menurutku ini adalah kalimat motivasi yang realistis, bukan yang idealis gitu loh. Ini bunyinya, kalau misalkan teman-teman masih merasa ragu, ini aku berjuang apa nyerah ya, aku bisa apa enggak ya, teman-teman harusnya sekarang bisa memilih. Pertama, teman-teman mau berjuang atau teman-teman mau menyerah. Mending kalian menyerah sekarang daripada nyerah nanti di UTBK. Atau kalian sekarang berjuang, udah nggak usah mikirin nyerah-nyerah, nggak usah mikirin kalian nggak bisa, kalian maksimalin berjuang atau kalian menyerah sekarang. Itu pilihannya. Sebenarnya kayak gitu sih. Intinya ya kita nggak usah setengah-setengah gitu loh ngejalanin hal UTBK ini. Kalau misalnya kita pengen berjuang ya berjuang, kalau pengen nyerah ya udah nyerah dari sekarang. Sekarang teman-teman udah ngabisin berapa ratus jam, berapa ribu menit, berapa ribu detik untuk memperjuangkan UTBK. Terus sekarang teman-teman kehilangan motivasi, tiba-tiba kayak gue apa mundur aja ya. Ya udah sekarang teman-teman tinggal pilih dah, teman-teman mau lanjutin perjuangan itu atau mau nyerah. Sesederhana itu gitu. Terus juga ini mungkin beberapa quotes yang sering muncul di Twitter gue itu yaitu kata-kata dari Haikal Pramono nih, berjuang. Jadi perjuangan ini tuh sementara, bahagia nanti selamanya. Nah maksudnya apa tuh? Coba jelasin biar nih pada semangat nih guys. Teman-teman tinggal hamin 10 nih, tinggal 10 hari lagi teman-teman berjuang. Kalau pilihan kalian berjuang, kalau kalian pilih menyerah, kalian menyerah aja sekarang. Kalau pilihannya berjuang, 10 hari doang nih buat nentuin masa depan kalian. 10 hari doang, ingat 10 hari doang bisa nentuin 4 tahun kalian ke depan. Jadi ya ibaratnya kita berdarah-darah lah di 10 hari ini, tapi mencapai tujuan kita biar bisa berkuliah di Institut Teknologi Bandung, bisa di Universitas Indonesia, di Universitas Gadjah Mada, di Institut Teknologi 10 November, di ITS Bandung, di ITB Surabaya, ya terus ya banyak lah kampus-kampus luar biasa di sana yang bisa memudahkan, yang bisa membuka jalan mimpi teman-teman lebih lebar nanti gitu. Oke guys, mungkin tadi adalah beberapa tanggapan dari gua dan Haikal Pramono ini mengenai keluh kesah teman-teman semua yang sedang berjuang untuk menggapai mimpi teman-teman, dan jawaban-jawaban kita ini kita jawab berdasarkan pengalaman kita nih, karena ya kita tahun lalu udah pernah UTBK juga, jadi kita tahulah rasanya nungguin pengumuman, kita tahulah rasanya digantungin sama LTMPT. Jadi ya intinya ya itu tadi, yang penting kita yakin, yang penting kita usaha, doa, hasil itu diserahkan kepada yang di atas. Dan teman-teman harus percaya bahwa UTBK itu bukan antara kita dan LTMPT doang, tapi ada tangan ketiga gitu ibaratnya. Ada tangan Tuhan yang bekerja tentang mengarahkan kita nih, Aldian masukin ke ITB atau Aldian masukin ke UGM ya misalkan kayak gitu. Jadi intinya kita harus yakin. Pesan terakhir dari gua, jangan menyerah, itu aja. Udah cut di situ aja ya? Terserah lu, gue gak tau. Lu terakhir ngomong biasa. Oke, jadi cukup sampai sini videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang di UTBK tahun 2020 ini. Kalau misalkan video ini bisa memberikan bisa memberikan semangat buat diri teman-teman dan teman-teman lain yang sedang berjuang untuk UTBK, boleh banget teman-teman bagikan. Semoga video ini bisa membuat kita sukses bersama gitu. Jadi kita nggak sukses sendiri-sendiri, tapi kita suksesnya bareng-bareng. Anjay, ayo anjay gitu ya. 1, 2, 3, anjay.